Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa meridhoi, melindungi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sharing kali ini kita akan mengambil sebuah judul. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Sebagaimana kita ketahui ada ungkapan bahwa adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Para ulama dahulu juga menegaskan bahwa pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Bahkan Imam Malik ketika beliau akan belajar kepada gurunya, ibundanya berpesan bahwa lihatlah adab gurumu terlebih dahulu, atau pelajarilah adabnya terlebih dahulu, baru setelah itu engkau mempelajari ilmunya. Di sini ditegaskan bahwa posisi adab itu lebih penting ataupun memberi kesan bahwa adab lebih penting daripada ilmu. Jadi sebelum kita harus mempelajari ilmu, sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, maka kita diharuskan dahulu mempelajari adab. Nah, di sini kita akan memberikan alasan-alasan kenapa kita harus mempelajari adab sebelum kita mempelajari ilmu. Namun, kita pun harus mengetahui bahwa apa itu adab. Nah, adab adalah di dalam bahasa Arab, adab merupakan kata benda dari kata kerja adaba yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, norma, nilai, ataupun moral yang dianggap baik oleh masyarakat kita. Mengutip pernyataan Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manazil Al-Sairin, beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan adab adalah menjaga batas antara hal-hal yang berlebihan dan yang meremehkan, serta mengetahui bahaya-bahaya pelanggaran. Nah, jadi Imam Abu Ismail mengatakan bahwa pengertian adab itu kita harus menjaga untuk tidak berlebih-lebihan, menjaga untuk tidak meremehkan sesuatu, dan juga kita harus mengetahui dari bahaya sebuah pelanggaran. Sedangkan menurut Wikipedia, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antara manusia, antar tetangga, antar kaum, dan sebagainya. Bahkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Itu pengertian daripada adab. Nah, lalu kenapa kita harus mempelajari adab dulu sebelum mempelajari sebuah ilmu? Ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui. Alasan yang pertama adalah adab mengajarkan akhlak. Ya, adab merupakan sesuatu yang mengajarkan akhlak kepada kita. Seperti contoh, bagaimana atau apa saja yang harus kita lakukan sebelum tidur, apa saja yang harus kita lakukan sebelum makan, akhlak apa saja yang dibenarkan di dalam agama Islam sebelum kita beribadah. Jadi kita harus mempelajari adab-adabnya terlebih dahulu sebelum kita mempelajari rukunnya, syarat wajibnya, ataupun
hal-hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan begitu kita mempunyai akhlak terhadap apa yang akan kita kerjakan, terhadap apa yang kita pelajari, terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi itu alasan yang pertama bahwa adab itu senantiasa mengajarkan akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang baik, akhlak yang akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah contohkan. Seperti perkataan Ibnu Hanifah bahwa kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Kenapa? Karena dalam kisah-kisah mereka diajarkan berbagai adab dan juga akhlak yang luhur. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri lebih menyukai belajar adab dari kisah-kisah para ulama terlebih terdahulu daripada belajar beberapa bab fikih. Kenapa? Karena beliau lebih mengetahui bahwa dengan belajar adab beliau akan memudahkan beliau mempelajari sebuah ilmu. Nah, itu masuk alasan yang kedua bahwa dengan mempelajari adab kita akan lebih mudah memahami sebuah ilmu. Jadi alasan yang kedua adalah dengan mempelajari adab maka kita akan lebih mudah memahami sebuah ilmu. Pentingnya beradab di dalam ataupun sebelum mempelajari ilmu menegaskan bahwa adab itu harus dipelajari terlebih dahulu. Sebab saat kita sudah menguasainya maka akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Nah, para ulama terdahulu juga menegaskan bahwa dengan mempelajari adab kita akan lebih mudah menguasai ilmu. Jadi pentingnya adab itu lebih penting daripada mempelajari sebuah ilmu. Jadi pelajarilah adab dulu sebelum mempelajari sebuah ilmu. Itu sudah ditegaskan oleh para ulama terlebih dahulu. Untuk alasan yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari adab sebelum mempelajari sebuah ilmu, yaitu adalah karena adab itu diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang belum mengenal adab. Apa itu adab? Dan juga apa akhlak yang baik. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun diutuslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak masyarakat Quraisy atau masyarakat jahiliyah. Hal ini ditegaskan ataupun hal ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi telah mengajarkan bahwa sopan santun, jujur, rendah hati, dan akhlak-akhlak yang baik dengan keseharian beliau, bahkan sebelum beliau diutus. Bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa diutusnya aku adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kenapa kita harus mempelajari adab terlebih dahulu? Karena Rasulullah sendiri sebelum mendakwahkan ajaran agama Islam, beliau sudah
beradab terlebih dahulu, sudah mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, adab-adab yang baik, maka dengan beradab yang baik, dengan akhlak yang baik, menyampaikan ajaran agama Islam pun diterima dengan mudah oleh para sahabat. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat adab yang baik. Dan itu juga diajarkan kepada para sahabat. Sebelum para sahabat mempelajari sebuah ilmu, mereka diajarkan adabnya terlebih dahulu. Tentang kebaikan, tentang jujur, sopan santun, rendah hati, dan segalanya tentang akhlakul karimah. Untuk alasan yang keempat, mempelajari adab itu seperti menguasai sebuah ilmu. Mempelajari adab harus diutamakan, namun tak boleh juga menelantarkan fokus mempelajari ilmu. Sebab adab dan ilmu itu jika berjalan dengan selaras dan seimbang, maka akan memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagaimana Ibnu Sirin berkata, mereka para ulama terdahulu mempelajari adab sebagaimana mereka para ulama terdahulu mempelajari sebuah ilmu, menguasai sebuah ilmu. Jadi menyontoh para ulama terdahulu bahwa mereka itu mempelajari adab itu sebagaimana mereka mempelajari sebuah ilmu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa beliau mempelajari adab itu 30 tahun, sedangkan beliau menguasai ilmu hanya dengan 20 tahun. Saking pentingnya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dengan mempelajari adab, maka kita sudah, ataupun tentunya kita sudah mempelajari ataupun menguasai sebuah ilmu. Dengan mempelajari adab, kita sudah mempelajari ilmu. Alasan yang kelima, kenapa kita harus mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu adalah dengan adab, ilmu menjadi berkah. Ya, dengan adab, ilmu menjadi berkah. Keberadaan adab itu tidaklah lengkap tanpa dibarengi Keberadaan ilmu itu tidaklah lengkap tanpa dibarengi dengan adab ataupun akhlak yang baik. Sebab adab akan menjadikan ilmu lebih berkah ataupun menjadikan ilmu lebih mendatangkan banyak kebaikan. Jika ilmu diimbangi dengan adab, maka manusia tidak hanya akan disebut berilmu, tapi juga berilmu dan beradab. Banyak orang yang hanya berilmu namun tidak beradab. Tapi banyak orang yang beradab, mereka pasti orang-orang yang berilmu. Maka lahirlah sebuah ungkapan, orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti mereka berilmu. Maka mempelajari adab itu lebih penting daripada mempelajari ilmu. Banyak orang yang berilmu, tapi mereka tidak beradab. Banyak contohnya di sekitar kita juga. Tidak perlulah kita bahas ataupun kita sebutkan. Tapi lihatlah orang-orang yang beradab. Orang-orang yang tahu sopan santun, orang-orang yang tahu tata krama, orang-orang yang tahu nilai-nilai yang baik di masyarakat, orang-orang yang tahu tentang norma yang baik, moral yang baik. Dengan hanya mereka menguasai adab, mereka juga pasti menguasai ilmu. Sebab orang yang berilmu itu berilmu itu belum tentu beradab, dan orang yang beradab itu sudah pasti mereka berilmu. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu? Sebab adab itu mengajarkan kita akhlak. Yang kedua, dengan mempelajari adab,
maka akan lebih mudah mempelajari ataupun menguasai sebuah ilmu. Alasan yang ketiga, sebab adab itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Untuk alasan yang keempat, kenapa kita harus mempelajari adab dahulu? Karena dengan mempelajari adab maka kita sudah menguasai sebagian ilmu ataupun menguasai ilmu. Dan yang kelima, alasan yang kelima, kenapa kita harus mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu adalah dengan mempelajari adab maka ilmu kita akan lebih berkah. Bukan begitu? Itu yang kita inginkan. Ilmu yang kita pelajari itu lebih berkah. Lebih banyak mendatangkan manfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan. Itulah beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Semoga pembahasan kali ini memberikan banyak manfaat untuk para sahabat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.